Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Zalfia Safitri dari kelas 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi tentang cost volume profit analysis. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang konsep dasar CVP analysis atau cost volume profit analysis. Analisis biaya volume laba atau tingkat dengan CVP digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVP dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Analisis CVP juga dapat mengatasi banyak isu lainnya, seperti jumlah unit yang harus dijual untuk pencapaian impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis CVP memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Yang kedua yaitu tentang konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan nol. Untuk menemukan titik impas dalam unit, kita fokus pada laba operasi. Metode perhitungan titik impas itu yang pertama yaitu dengan metode pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabelnya pada tingkat yang rendah. Rumusnya yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan bersih dikurang biaya variabel. Sedangkan untuk rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan. Untuk mencari titik impas atau break-even point atau BEP, rumusnya adalah BEP dalam satuan rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi atau BEP dalam unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unit. Yang kedua yaitu dengan pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan BEP atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Dengan rumus Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Dengan ketentuan Y sama dengan laba, C harga jual per unit, X jumlah produk yang dijual, B biaya variabel per unit, sedangkan A biaya tetap. Untuk mendapatkan BEP dengan metode laporan laba rugi adalah dengan cara BEP dalam satuan rupiah sama dengan total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Sedangkan dalam BEP dalam satuan unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan grafik. Menurut Shimamori, grafik titik impas mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusinya positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian.
Grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dengan dua garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Pembuatan garis dilakukan dengan rumus pendapatan sama dengan harga dikali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Analisis titik impas atau break-even point atau BEP dengan metode grafis digambarkan dalam kurva sebagai berikut. Gambar ini merupakan grafik atau kurva titik impas break-even point atau BEP. Sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Impas atau BEP terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Daerah sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan, merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya, merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Selanjutnya, yaitu tentang target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dari pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencari target laba. Jenis-jenis target laba yaitu yang pertama, target laba dalam jumlah dolar. Misalkan, perusahaan A ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Berapa unitkah barang yang harus dijual perusahaan A jika menggunakan laporan laba rugi? Di soal sudah diketahui harga jual per unitnya 400, biaya variabel per unitnya 325 dan biaya tetapnya 45.000. Maka dapat kita lakukan dengan rumus Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. 60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. Maka dapatlah unit yang harus dijual perusahaan A itu 1.400. Jika menggunakan persamaan BEP, kita hanya perlu menambahkan target laba sebesar 60.000 pada biaya tetap dan langsung mendapatkan jumlah unitnya. Seperti BEP sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sama dengan 45.000 ditambah 60.000 dibagi per 400 dikurang 325, maka dapatlah 1.400. Maka perusahaan A harus menjual 1.400 unit produk untuk mendapatkan laba sebesar 60.000. Laporan laba rugi untuk membuktikannya yaitu penjualan 1.400 unit dikali dengan 400 dengan harga jualnya, maka sama dengan 560 dikurangi dengan biaya variabel 1.400 dikali
325 itu biaya variabel per unitnya, maka dapat 455.000. Maka dapatlah margin kontribusinya 105. Terus dikurangi dengan biaya tetap sebesar 45.000, maka dapatlah laba operasi sebesar 60.000. Selanjutnya, yaitu target laba dalam persentase dari pendapatan penjualan. Misalnya, perusahaan A ingin mengetahui jumlah produk yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga yang dikalikan dengan kuantitas dengan menggunakan laporan laba rugi. Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. 0,15 dikali 400 unit sama dengan 400 dikali unit dikurang 325 dikali unit dikurang 45.000. Maka dapatlah 3.000. Perusahaan A harus menjual 3.000 unit untuk menghasilkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Selanjutnya, yaitu target laba setelah pajak. Ketika perusahaan ingin mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambah kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Dengan rumus laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi atau laba operasi dikali 1 dikurang tarif pajak. Bisa juga dengan laba operasi sama dengan laba bersih per 1 dikurang tarif pajak. Misalnya, perusahaan A ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya 35%. Maka harus dicari laba sebelum pajak dengan cara laba bersih sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak dikali laba operasi. 48.750 sama dengan laba operasi dikurang 35% tarif pajak dikali laba operasi. Maka dapatlah laba operasinya 75.000. Dengan kata lain, perusahaan A harus menghasilkan laba operasi sebesar 75.000 untuk memperoleh laba bersih sebesar 48.750. Maka dapat menghitungnya dengan jumlah unit yang harus dijual. BEP sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. 45.000 ditambah 75.000 per 400 dikurang 325, maka dapatlah 1.600 unit. Untuk membuktikan laporan laba ruginya, penjualan sebesar 640 dikurangi dengan biaya variabel 520, maka dapatlah margin kontribusi sebesar 120. Dikurangi dengan biaya tetap sebesar 45.000, maka dapatlah laba operasi sebesar 75.000. Dikurangi dengan PPh 35%. Dapatlah laba bersihnya sebesar 48.750. Yang keempat yaitu tentang grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik grafik vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break-even point. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai data biaya dan harga jual sebagai berikut. Biaya tetap total satu periode 1 juta,
Biaya variabel per unit produk jual 100, harga jual per unit 200, anggaran produk terjual 20.000 unit. Dari data tersebut, maka dapat kita cari break-even point-nya sebesar BEP sama dengan total biaya tetap per 1 per biaya variabel per unit per harga jual per unit. Maka dapatlah 1 juta per 1 dikurang 100 per 200. Maka dapatlah 2 juta atau dalam unitnya sebesar 10.000. Dari data yang tersedia, bisa diketahui bahwa laba maksimal akan dicapai perusahaan ketika perusahaan bisa menjual produk yang dianggarkan, yaitu sebesar 20.000. Atau total penjualan sebesar 4 juta, dan laba yang akan dicapai pada saat penjualan sebesar penjualan 20.000 dikali 200, maka dapat 4 juta, dikurangi dengan biaya variabel sebesar 2 juta. Maka dapatlah kontribusi marginnya sebesar 2 juta. Dikurangi dengan biaya tetap total sebesar 1 juta, maka dapatlah laba bersihnya sebesar 1 juta. Dengan perhitungan tersebut, maka kita bisa membuat grafik volume dan laba seperti pada tampilan ini. Dari gambar satu-satu, kita bisa menarik beberapa garis yang menghubungkan antara kedua garis vertikal dan horizontal. Lihat gambar 1-2. Di beberapa tempat, misalnya pada volume yang dijual sebesar 8.000 unit, maka rugi yang akan diterima perusahaan adalah sebesar 200.000. Apabila perusahaan menjual 12.000 unit, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 200.000. Dan laba terbesar akan tercapai pada penjualan sebesar anggaran yaitu 10.000 unit, atau akan memperoleh laba sebesar 1 juta. Jadi, setiap volume berubah pada garis horizontal akan mempengaruhi pada garis laba atau rugi tersebut. Dan rugi tersebut adalah ketika perusahaan tidak menjual produk, yaitu akan timbul kerugian sebesar biaya tetap total atau sebesar 1 juta. Grafik volume dan laba akan bermanfaat untuk membantu perubahan-perubahan selama jangka pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yaitu tentang CVP multiproduk. Analisis CVP cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari suatu produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual dari analisis CVP lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki 2 produk, maka pemecahnya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Misalkan, berikut titik impas untuk produk A. Unit impas produk A sama dengan biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 30.000 per 75. Maka dapatlah 400 unit. Titik impas untuk produk B yaitu biaya tetap per harga dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 40.000 per 200, maka dapatlah 200 unit. Jadi, 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun, margin produk impas hanya menutup biaya tetap langsung, sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan. Bagaimanapun,
biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengonversikan masalah multiproduk menjadi masalah produk tunggal. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjual atau sales mix yang diharapkan dalam unit dari produk-produk yang dipasarkan. Yang pertama, penentuan bauran penjualan atau sales mix. Misalkan perusahaan Z berencana menjual 1.200 produk A dan 800 produk B. Maka, bauran penjualan adalah 1.200 banding 800. Kemudian disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, untuk setiap kali 3 produk A yang terjual, ada 2 produk B yang terjual. Bauran yang kedua, bauran penjualan dan analisis CVP. Karena perusahaan Z berharap menjual 3 produk A dan 2 produk B, perusahaan Z bisa mengidentifikasi produk tunggal yang dijualnya sebagai suatu paket yang berisi 3 produk A dan 2 produk B, dengan menetapkan produk tersebut sebagai suatu paket. Masalah multiproduk dikonversi menjadi masalah produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas, dalam unit, harga jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui bisa dengan cara produk A, variabel per unitnya ada 400 dan produk B ada 800. Biaya kontribusi per unit produk A 325 dan produk B 600. Sedangkan margin penjualannya ada 75 dari produk A dan 200 produk B. Bauran penjualannya 3 produk A dan 2 produk B. Marginnya yaitu produk A 225 dan produk B 400. Maka total marginnya ada 625. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang perlu dijual untuk mencapai impas. Dari proyek laporan laba rugi perusahaan Z, kita mengetahui total biaya tetap perusahaan adalah 96.250.000. Titik impasnya yaitu paket impas sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per paket 96.250 per 625, maka dapatlah sebesar 154 paket. Maka perusahaan Z harus menjual 462 produk A 3 dikali 154 dan 308 produk B yang didapat dari 2 dikali 154. Pendekatan dolar penjualan. Satu-satunya informasi yang diperlukan adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Z secara keseluruhan. Penjualan 1.120.000 dikurangi biaya variabel sebesar 870. Maka dapatlah margin kontribusi 250. Dikurangi dengan biaya tetap sebesar 96.250. Laba operasinya dapatlah sebesar 153.750. Dengan laporan laba rugi tersebut, pertanyaan umum mengenai CVP dapat diajukan. Misalnya, berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi total biaya tetap 96.250 dengan rasio margin kontribusi sebesar 0,2232 dikali dengan 250.000 dibagi 1.120.000. Penjualan impas sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi. Maka dapatlah penjualan impasnya sebesar 431.228.000.
Selanjutnya, yaitu tentang analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan analisis sensitivitas yaitu menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis, perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Analisis pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Bisnis sangat sensitivitas terhadap perubahan akibat harga, keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya, dan ketidaktepatan dan perkiraan hasil. Selanjutnya yaitu tentang resiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dalam CVP adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti, namun hal tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur risiko. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Hal itu dapat menurunkan penjualan di bawah jumlah yang diharapkan. Apabila margin pengaman perusahaan adalah besar atas penjualan tertentu yang diharapkan di tahun depan, maka risiko penderita kerugian jika penjualan menurun lebih kecil daripada margin pengaman yang kecil. Selanjutnya yaitu pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba. Tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi per laba. Contohnya, diketahui produk A dan produk B. Penjualan produk A 1 juta dan produk B juga 1 juta. Dikurangi dengan biaya variabel produk A 500 dan produk 500.000 dan produk B 800.000. Maka dapatlah margin kontribusi produk A 500 dan margin kontribusi produk B 200. Dikurangi dengan biaya tetap produk A 375.000 dan produk B 100.000. Dapatlah laba operasinya sebesar 125.000 dan produk B 100. Beban harga jual per unitnya ada produk A 100 dan produk B juga 100. Beban variabel per unit 50 dari produk A dan 50 dari produk B. Margin kontribusi per unit produk A 50 dan produk B juga 50.
maka tingkat pengungkit operasi produk A adalah 500 dikurang per 125.000 dan tingkat pengungkit operasi produk B adalah 2 dikali dengan 200 ribu dibagi dengan 100.000. Apa yang akan terjadi jika penjualan naik 40%? Penjualan produk A 1.400.000 dan produk B juga 1.400.000 dikurangi dengan biaya variabel 700 produk A dan produk B 1.120.000, maka dapat margin kontribusi 700 produk A dan produk B 280 dikurangi dengan biaya tetap 375 produk A dan produk B 100, maka dapatlah laba operasi 325 produk A dan 180 produk B. Laba untuk produk A akan naik sebesar 200.000, kenaikan 160%. Pada produk B, laba meningkat hanya 80%, kenaikan 80%. Produk A menghasilkan kenaikan yang lebih besar karena memiliki tingkat pengungkit operasi yang lebih tinggi. Maka dapat dilihat di sini, pengaruh pengungkit operasi merupakan suatu informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan terhadap risiko. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk referensinya, saya melihat buku Hanson Moen, buku kedua, edisi ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.